Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang awam dalam agama Islam, terutama dalam Al-Quran, hanya mencoba berpikir bagaimana seandainya Tuhan Allah menurunkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam Al-Quran sesuai logika dan akal sehat. Misalnya berbunyi, "Hai manusia, diwajibkan atas engkau untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu pada jam 12 siang untuk zuhur, jam 4 sore untuk asyar, jam 6 senja untuk maghrib, dan jam 8 malam untuk isya, dan jam 5 sebelum fajar untuk subuh." Sepertinya cukup jelas, detil, rinci, dan tegas, mudah dimengerti dan dipahami. Tapi adalah fakta dan kenyataan alam bahwa seluruh wahyu Allah dalam Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Tidak satu pun ayat yang diturunkan di Yaman, Mesir, Suriah, Turki, dan Indonesia. Adalah fakta alam yang nyata juga bahwa jam 12 siang di Mekah untuk zuhur, di Indonesia adalah jam 4 sore saatnya salat asyar. Jika jam 4 sore di Mekah saat salat asyar, di Indonesia sudah jam 8 malam saatnya salat isya, maka terlewatlah salat maghrib. Begitu juga saat senja jam 6 di Mekah untuk salat maghrib, di Indonesia sudah jam 10 malam, maka terlewat pula lah salat maghrib. Dan jam 8 malam di Mekah salat isya, di Indonesia sudah tengah malam jam 12. Jika salat subuh di Mekah jam 5 sebelum fajar, di Indonesia sudah jam 9 pagi, salat duha namanya. Maka terlewati pula lah salat subuh. Itu kalau mengikuti perintah salat sesuai seperti di jadwal jamnya yang dapat diterima logika dan akal sehat. Tentunya itu hanya berlaku untuk umat Islam yang berada di Mekah dan Madinah saja. Adalah fakta yang nyata pula bahwa Allah Maha Adil dan menganugerahi semua manusia dengan otak untuk berpikir dan hati untuk merasa dan merasakan. Maka Allah menurunkan perintah salat dengan memakai bahasa alam semesta ciptaannya untuk seluruh manusia yang berada di seluruh daerah, pulau, provinsi, negeri di belahan dunia lainnya, sesuai peredaran tata surya, matahari, bulan, bumi, dan bintang yang sesuai dengan orbitnya. Sehingga nama salat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh itu menjadi sesuai sinkron dengan waktu dan alam sekitarnya. Dimanapun manusia berada di seluruh permukaan bumi dan belahan dunia lainnya. Seperti salatlah engkau pada ujung pagi dan petang untuk salat zuhur dan asyar, tergelincirnya matahari untuk salat maghrib, dan gelapnya malam untuk salat isya, serta sebelum terbitnya fajar untuk salat subuh. Selengkapnya ada dalam Al-Quran, Surah Hud 114, Al-Isra 78, An-Nisa 103, Ar-Rum 17,
dan 18. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Semua itu membuktikan bahwa perintah salat 5 waktu atas petunjuk dan peringatan Allah dalam Al-Quran bukanlah karangan dan ciptaan Nabi Muhammad, karena Nabi tidak pernah sekolah dan kuliah geografi dan antariksa. Allah juga memberikan tanda-tanda petunjuk peringatan dalam Al-Quran bagi mereka yang tidak salat. Apakah yang menyebabkan engkau berada di neraka? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan salat selama hidup di dunia. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42 dan 43. Jikalau ada yang tidak sependapat dan menyangkal uraian yang awam dan sederhana ini, janganlah mencela. Ambil hikmah dan sisi baiknya saja. Kembalilah, baca Al-Quran dan taatilah Rasul, agar tidak tersesat di jalan yang lurus. Karena Allah juga sudah memberikan peringatan, tanda-tanda, petunjuk sahih dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang silam, bahwa sekalipun telah diterangkan berulang-ulang secara jelas, detil, dan rinci, mereka tetap membantah dan menyangkal, karena manusia itu adalah yang paling banyak sanggahannya. Sesungguhnya sangat banyak ayat Allah bertaburan di muka bumi dan alam semesta ini. Bagi yang mau dan mampu berfikir dan mempelajarinya, sebagaimana falsafah alam di Minangkabau yang berbunyi, penakik pisau seraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niru, yang setitik jadikanlah laut, yang sekepal jadikanlah gunung, alam terkembang jadikanlah guru. Berarti guru yang terbaik dan paling benar adalah alam semesta yang diciptakan Allah yang Maha Besar, seru sekalian alam. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.